Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda-Ananda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai teks berita. Adapun judul pembahasan kita kali ini adalah menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Tujuan utama menulis berita adalah menyampaikan suatu informasi dengan akurat. Dengan begitu, pembaca dapat memahami informasi tersebut dengan baik. Namun, tentu tidak tiap informasi layak ditulis sebagai berita. Informasi yang tertulis haruslah bermanfaat bagi khalayak banyak. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah menulis berita dengan baik dan benar? Simaklah uraian berikut. Langkah-langkah untuk menyusun teks berita yang pertama adalah menentukan inti informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, faktual, yaitu informasi yang harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, aktual, yaitu informasi yang bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Yang terakhir adalah fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bentuknya dapat motivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar. Langkah yang kedua adalah menyusun kerangka berita. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simbanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti contoh, kerangka pelajar SMA menciptakan robot berikut ini. A. Apa peristiwa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Nah, berdasarkan adik simba, kita membuat kerangka berita yang akan kita buat. Nah, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka tulisan. Jika kerangka sudah dibuat, maka langkah berikutnya adalah mengembangkannya, teman-teman, menjadi tulisan yang utuh. Tapi ingat, dalam mengembangkan kerangka tulisan, kita harus mengingat-ingat tentang struktur berita. Struktur berita pastilah dimulai dari kepala berita, badan berita, kaki berita, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh pengembangan kerangka tulisan berdasarkan kerangkanya, yaitu tentang pelajar SMA menciptakan robot. Berikut contohnya, teman-teman. Nah, jika kita perhatikan contoh dari teks berikut ini, maka akan terlihat adik simbanya seperti berikut. Nah, teman-teman, setelah kita memiliki inti informasi, setelah kita memiliki kerangka tulisan, setelah kita memiliki pengembangan kerangka tulisan, nah, hal yang seperti menentukan judul berita menjadi poin penting dalam sebuah teks berita, teman-teman. Karena di dalam menentukan judul berita, pembaca umumnya akan memutuskan bahwa ia akan membaca berita kita atau tidak berdasarkan judulnya. Jadi saat membuat judul, kita harus hati-hati, teman-teman. Nah, berikut itu adalah langkah-langkah dalam membuat judul. Yang pertama harus akurat, jelas, dan ringkas. Selanjutnya adalah mencerminkan isi berita. Ada pepatah mengatakan judul itu mewakili isi berita. Selanjutnya adalah menarik pembaca. Nah, judul kita harus menarik walaupun ingin menyampaikan berita. Bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam memilih judul berita, teman-teman. Nah, ini seperti susah-susah gampang dalam membuat judul berita. Langkah selanjutnya adalah membacakan berita. Nah, diharapkan kepada Ananda-Ananda sekalian setelah mempelajari pembahasan kali ini, teman-teman sudah mampu menulis sekaligus membacakan berita. Nah, dalam membacakan berita ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama itu adalah lafal atau pengucapan. Modal awal kita dalam lafal adalah lancar membaca. Yang selanjutnya adalah intonasi atau naik turunnya suara. Kita harus mengatur naik turunnya suara, kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus tinggi, kapan harus rendah. Selanjutnya adalah jeda. Jeda itu adalah berhenti sebentar. Nah, penting sekali untuk memahami tanda baca, teman-teman. Koma, titik, tanda tanya. Nah, selanjutnya adalah vokal, kenyaringan suara. Dan yang terakhir adalah ekspresi wajah. Nah, mungkin nanti dalam membacakan berita ada namanya berita berduka. Nah, kita harus memposisikan diri dengan ekspresi wajah yang bagaimana. Ada nanti berita tentang sepak bola, tentang kemerdekaan. Nah, itulah kita mengekspresikan wajah kita sesuai dengan berita yang sedang kita bacakan.
Nah, itu langkah-langkah dan modal-modal awal dalam membacakan berita, teman-teman. Nah, dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kali ini, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui dalam menyusun teks berita. Yang pertama itu adalah menentukan inti informasi. Dalam menentukan inti informasi itu kita harus faktual, aktual, dan fungsional. Selanjutnya adalah menyusun kerangka berita. Dalam menyusun kerangka berita, kita harus mempertimbangkan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah memiliki kerangka tulisan, baru kita kembangkan kerangka tulisan tersebut menjadi tulisan berita yang utuh. Selanjutnya adalah menentukan judul berita. Nah, judul berita itu harus akurat, jelas, dan ringkas, mencerminkan isi berita, menarik pembaca, dan bermakna tunggal, alias tidak ambigu. Selanjutnya adalah membaca berita harus memiliki lafal yang bagus, intonasi yang teratur, jeda yang mengetahui jeda kapan, dan memiliki vokal yang bagus, dan memiliki ekspresi wajah. Nah, teman-teman sekalian, karena ini sudah di akhir pertemuan kita pada bab kali ini, nah, teman-teman saya harapkan mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran kita yang sebelumnya, karena insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan daring. Go!